Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini saya menyempatkan diri berkunjung melihat progres pembangunan sungai buatan normalisasi Tukat Tunde sebagai penyangga dari kawasan pusat kebudayaan Bali. Saya perlu menyampaikan bahwa program ini merupakan program yang saya gagas begitu saya dilantik sebagai gubernur 5 September 2018 yang lalu, sudah 3 tahun, karena pada saat itu punya rencana untuk membangun pusat kebudayaan Bali di wilayah ini, di Kabupaten Klungkung, Desa Gunakse, Desa Jumpai, Desa Gelgel, Sampalan Klot, dan desa satu lagi, saya tidak ingat. Nah, pada saat itu saya memikirkan agar air yang luber dari Tukat Tunde ini bisa diarahkan supaya tidak mengganggu kawasan pusat kebudayaan Bali yang akan dibangun pada saatnya nanti, sehingga airnya akan bergerak mengalir terarah di sungai ini. Langsung saya menyampaikan kepada Bapak Menteri PU, beliau menyetujui rencana pembangunan sungai buatan ini, normalisasi Tukat Tunde ini, sehingga bisa dijalankan, diprogramkan mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Hari ini saya melihat programnya, perkembangannya, pencapaiannya tadi sudah dipaparkan. Dari target 44% sudah bisa mencapai 58%, jadi melebihi target. Dan pada akhir tahun ini itu diperkirakan sudah akan mencapai target 70%. Sesuai dengan kontrak, itu pekerjaan selesai pada bulan Desember tahun 2022. Tapi kalau melihat perkembangan progresnya yang cukup cepat, saya kira selesainya akan bisa lebih awal. Namun masih akan ditata lagi menjadi lebih baik supaya harmonis dengan zona pusat kebudayaan Bali yang akan dibangun mulai pada tahun 2022 yang akan datang dan diharapkan selesai pada tahun 2023. Pada saat ini tahapan pembebasan lahan seluas 334 hektar lahan, tapi yang 100 hektar itu lahan milik negara, lahan milik masyarakat itu sekitar 234 hektar. Saat ini sedang dalam tahap pembebasan dan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pematangan lahan mulai akhir bulan Oktober. Sudah dilakukan pematangan lahan, diperlukan waktu kira-kira 4-6 bulan. Kita akan mendapatkan pasir kerukan dari Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelindo 3 untuk pematangan lahan ini, cut and fill-nya, sehingga saya menjadi sangat ringan beban biayanya, tidak lagi membeli tanah atau pasir dari luar, tapi sudah mendapat bantuan dari PT Pelindo 3. Sudah dirapatkan dan akan selesai pembahasannya pada rapat hari Senin tanggal 20 September besok. Jadi nanti pematangan lahan mulai akhir Oktober dan selesai pada awal tahun. Kemudian pembangunan fisik itu akan dilaksanakan tahun 2022 sampai 2023. Zona intinya di kawasan pusat kebudayaan Bali ini ada 3 zona. Zona inti pusat kebudayaan Bali yang isinya adalah fasilitas pentas seni, ada panggung terbuka utama, panggung terbuka madya,
panggung terbuka yang biasa, ada balai, wantilan, kemudian juga ada museum tematik, ada 12, cukup banyak, dan juga ada fasilitas untuk pentas seni tradisi dan seni modern. Kemudian juga dilengkapi dengan zona penunjang, ada Bali International Convention Center, ada Convention Centernya, ada Bali Expo, kemudian ada Auditorium Bung Karno, ada juga apartemen, ada juga hotelnya yang akan dibangun di sini. Kemudian juga ada zona penyangga yaitu Tukadunda yang dinormalisasi sekarang. Ada danau, bukan danau, embung, ada hutan buatan, ada taman buatan, ada zona permainan tradisional dan olahraga tradisional Bali. Jadi ini kawasan yang sangat lengkap, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti konsepnya, sehingga ini akan menjadi pembangunan yang betul-betul monumental dan strategis yang akan menjadi warisan kita kepada generasi mendatang, karena ini luas yang sangat memadai, berada di tempat yang sangat strategis, posisinya nyegar gunung, menghadap Pulau Nusa Penida, di belakangnya ada background Gunung Agung. Ini juga secara alam terhubung antara hulu dan hilir. Sungai Yesah di Kabupaten Karangasem, Besakih, kemudian hilirnya itu ada di Kabupaten Klungkung di Desa Gunakse ini. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Jadi betul-betul kita harapkan ini akan menjadi pembangunan yang betul memberi manfaat, tidak saja untuk memajukan seni budaya kita, tapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Bali Tengah, untuk menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, Bali Barat, dan Bali Tengah. Saya kira itu kita doakan semua supaya program ini berjalan dengan lancar. Saya perlu menyampaikan bahwa Tukadunda ini normalisasinya, pembangunan sungai buatan ini membutuhkan anggaran 230 miliar lebih, ya, yang kontrak dari Pagu 313 miliar. Kemudian akan ditambah lagi sampai lengkap dengan penataannya dari pantai, kemudian juga embungnya, kemudian senderannya, itu akan diprogramkan lagi dengan anggaran 450 miliar dari Kementerian PUPR yang sedang saya proses. Kemudian untuk pembangunan, untuk pembebasan lahannya itu memerlukan anggaran yang mencapai 670 miliar. Kemudian akan dilanjutkan dengan pematangan lahan kira-kira 500 miliaran. Semua itu anggarannya bersumber dari program pemulihan ekonomi nasional tahun ini dengan anggaran 1,5 triliun. Sudah mulai realisasi tahap 1 375 miliar, kemudian tahap kedua akan direalisasi 675 miliar, sisanya itu tahap ketiga itu di akhir tahun ini. Nah, dengan demikian saya kira program akan berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita rencanakan ini untuk membangun kawasan pusat kebudayaan Bali ini betul-betul dapat kita wujudkan sesuai dengan rencana. Saya mohon doa restu masyarakat Bali semua. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tapi asungkara dalam kondisi COVID seperti ini kita masih bisa berjalan dengan dukungan anggaran cukup besar dari pemerintah pusat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Menteri PU yang telah memberikan dukungan penuh
untuk rencana besar ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Subscribe dan share ya.